Uang tambahan dari Bu Andini. Hari itu aku lagi beres-beres sambil mikirin janji nongkrong sama temen. Badan udah capek, pikiran pengen rileks. Tapi tiba-tiba aku lihat bapak majikan buru-buru berangkat dinas ke Maluku. Kayaknya bakal lama lagi nggak pulang. Rumah langsung terasa sepi. Aku tarik napas panjang, niat mau mandi. Tiba-tiba terdengar suara lembut tapi tegas dari arah ruang tamu. "Nak Arman, mau uang tambahan?" Suara Bu Andini. Aku berhenti sejenak. Jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku keluar, dan kulihat Bu Andini duduk manis di sofa. Rambutnya yang hitam tergerai, pakai daster tipis warna biru muda, bikin pandangan mataku sulit berpaling. Tangannya memainkan HP, tapi tatapannya fokus ke arahku. Aku bingung. "Maksudnya gimana, Bu?" Tanyaku hati-hati, dia tersenyum samar. "Kamu kan rajin kerja di sini. Kalau mau uang tambahan, bantuin Ibu," katanya sambil menatapku penuh arti. Suasana langsung berubah. Udara seolah makin panas. Aku bisa merasakan kalau kalimat Bu Andini bukan sekadar tawaran biasa. Ada makna tersembunyi di balik setiap kata. Aku melangkah pelan mendekat. "Bantuin apa, Bu?" Suaraku bergetar, antara penasaran dan deg-degan. Bu Andini berdiri, berjalan mendekat dengan langkah pelan, anggun, tapi penuh aura menggoda. Saat jarak tinggal beberapa langkah, dia berhenti, lalu menatap mataku dalam-dalam. "Bantuin Ibu, supaya nggak kesepian selama bapak kamu di luar." Dek, dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku terdiam, jantung seperti mau meledak. Bu Andini mendekat lebih dekat lagi. Aroma parfumnya menyeruak, bikin kepalaku makin berputar. Dia tersenyum, lalu tangannya menyentuh bahuku ringan. Di detik itu aku sadar, tawaran uang tambahan bukanlah sekadar uang. Ini adalah pintu menuju rahasia besar yang kalau aku masuk, nggak bakal ada jalan kembali. Aku masih terpaku. Kata-kata Bu Andini terngiang di telingaku. "Bantuin Ibu supaya nggak kesepian." Suasana hening, hanya terdengar detak jantungku yang semakin kencang. Bu Andini makin mendekat. Jemarinya yang halus menyusuri lenganku pelan, seolah sengaja menyalakan api yang sudah lama kupendam. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi tubuhku malah kaku, terikat oleh tatapan matanya. "Nak Arman," bisiknya lembut, "nggak usah takut. Anggap aja ini rahasia kita berdua." Aku ingin menolak, ingin menjaga batas. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku hanyut dalam pesonanya. Bibirnya begitu dekat, aroma tubuhnya menempel di udara. Detik berikutnya, tanpa sadar aku meraih tangannya. "Bu, kalau orang lain tahu..." Suaraku bergetar. Dia tersenyum penuh keyakinan. "Bapakmu nggak akan curiga. Dia selalu sibuk. Lagi pula, Ibu butuh kamu, Arman." Kata-kata itu seperti petir, membuat pertahanan terakhirku runtuh. Aku tak sanggup lagi berpikir panjang. Perlahan tapi pasti, aku membalas keberaniannya. Tangan kami saling menggenggam erat. Tubuh kami semakin rapat. Dan akhirnya, ledakan itu benar-benar terjadi, tanpa bisa dicegah lagi. Semua batas yang selama ini kutahan runtuh seketika. Ruangan yang tadi sunyi, kini penuh dengan desahan, bisikan, dan dentuman perasaan yang tak terbendung. Setiap detik terasa membara, semakin dalam, semakin panas, semakin tak ada jalan kembali. Aku tenggelam dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang hanya ada aku dan Bu Andini. Dunia rahasia yang bombastis, yang kalau ketahuan bisa menghancurkan segalanya, tapi di saat itu justru terasa paling nikmat, paling hidup. Dan sejak hari itu, aku tahu, uang tambahan dari Bu Andini bukan sekadar uang, tapi juga permainan berbahaya yang akan terus menyeretku lebih dalam. Sejak malam itu, semuanya berubah. Awalnya aku pikir itu cuma sekali. Hanya momen kilat yang terjadi karena suasana. Tapi nyatanya, setiap hari setelah itu, Bu Andini selalu mencari cara untuk memanggilku, entah dengan alasan sepele. Membantu angkat galon, betulin kabel, atau sekadar temani makan di meja. Setiap kali aku berusaha menjaga jarak, justru dia semakin mendekat. "Arman, jangan pura-pura nggak mau. Ibu tahu kamu juga menikmatinya." Kalimat itu terus menggema di telingaku, membuatku tak berdaya. Sampai akhirnya, yang tadinya hanya sekali, berubah jadi kebiasaan. Yang tadinya hanya sebentar, berubah jadi lama. Yang tadinya sembunyi-sembunyi di ruang tamu, kini berani di kamar, di dapur, bahkan kadang di mobil majikan. Kami seperti terbakar api yang sama, saling menyulut dan tak mampu padam. Aku sempat berpikir untuk berhenti. Aku takut, kalau bapak majikan tahu, habislah aku. Tapi setiap kali aku berusaha mundur, Bu Andini selalu menarikku kembali.
Dengan tatapan matanya, dengan sentuhan lembutnya, dengan janjinya tentang uang tambahan dan rahasia yang hanya milik kami. Hari-hariku jadi berantakan. Aku nggak bisa fokus kerja, nggak bisa tidur tenang. Setiap dengar suara HP berdering, jantungku berdebar takut itu kabar buruk. Tapi di sisi lain, aku ketagihan. Ada rasa yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ada candu yang membuatku selalu ingin kembali padanya. Sampai suatu hari, di tengah keasikan kami, Bu Andini berbisik di telingaku. "Arman, jangan tinggalkan ibu. Kamu satu-satunya yang bikin ibu hidup lagi." Kata-kata itu menghantamku keras. Aku sadar, aku sudah terlalu jauh. Bukan cuma sekadar uang tambahan lagi, bukan cuma permainan rahasia. Aku dan Bu Andini sudah masuk ke dalam hubungan terlarang yang menjerat erat, hubungan yang tak bisa lagi diputus tanpa menghancurkan salah satu dari kami. Dan di dalam hatiku, aku tahu, semakin lama kami menyembunyikan ini, semakin besar juga bahaya yang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin intens. Aku dan Bu Andini seperti sepasang api yang tak pernah padam, saling membakar dan terus mencari waktu untuk bersama. Awalnya semua berjalan aman. Bapak majikan sibuk dinas keluar kota. Jarang sekali pulang. Tapi justru karena terlalu sering, perlahan mulai muncul tanda-tanda mencurigakan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah, tetangga sebelah, Bu Wati, menyapaku dengan nada aneh. Arman, akhir-akhir ini sering banget ya kelihatan sama Bu Andini. Rajin banget bantuin majikan. Tatapannya seolah penuh arti. Aku hanya bisa tersenyum kaku, jantung berdebar tak karuan. Belum lagi Mbok Minah, asisten rumah tangga yang kadang datang bantu bersih-bersih, pernah melihatku keluar dari kamar Bu Andini dengan wajah basah keringat. Dia menatapku lama, lalu hanya tersenyum tipis. Tapi aku tahu, senyum itu bukan senyum biasa. Lebih mirip senyum menyimpan rahasia. Puncaknya terjadi ketika bapak majikan mendadak pulang tanpa kabar. Waktu itu aku dan Bu Andini sedang di ruang keluarga, terlalu dekat, terlalu nyaman. Tiba-tiba suara pintu pagar berderit. "Bu, aku pulang!" teriak bapak majikan dari depan. Kami berdua sontak panik. Jantungku seperti mau copot. Aku buru-buru berdiri, pura-pura merapikan meja. Bu Andini sigap, langsung menata rambutnya. Wajahnya berusaha setenang mungkin, meski napasnya masih tersengal. Bapak masuk dengan koper, wajahnya tampak lelah tapi penuh curiga. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti sebentar menatapku. "Arman, kok kamu masih di sini? Biasanya jam segini sudah pulang." Aku tercekat. "Ya, Pak. Tadi habis bantuin Bu angkat galon. Jadi agak telat." Bapak mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi. Aku menunduk. Keringat dingin mengalir. Malam itu, aku susah tidur. Kata-kata Bu Andini siang tadi terngiang di kepalaku. "Tenang aja, Warman. Kita pintar-pintar jaga rahasia. Bapakmu nggak bakal tahu. Tapi entah kenapa, aku merasa bapak majikan mulai mencium sesuatu. Dan kalau itu benar, rahasia kami bisa pecah kapan saja." Sejak kepulangan mendadak malam itu, suasana rumah berubah. Bapak majikan tidak lagi terlihat santai seperti biasanya. Tatapannya sering tajam, seolah mengamati setiap gerak-geriku. Bahkan kalau aku cuma ngobrol sebentar dengan Bu Andini, rasanya seperti ada mata yang terus mengawasi. Pagi-pagi, saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar suara bapak bicara lewat telepon di ruang tamu. "Iya, aku masih di Jakarta beberapa hari. Bilang saja ke tim kalau aku dinas keluar kota." Aku langsung tertegun. Jadi selama ini, bapak sengaja pura-pura. Sejak itu aku makin hati-hati. Tapi Bu Andini justru semakin berani. "Arman, jangan paranoid. Kalaupun bapakmu curiga, dia nggak punya bukti. Kita tetap tenang aja," katanya sambil tersenyum percaya diri. Namun naluriku bilang lain. Beberapa kali aku merasa ada bayangan lewat di balik pintu saat aku dan Bu Andini sedang berdua. Pernah juga aku mendengar langkah kaki di tangga malam-malam. Padahal seharusnya bapak tidur di kamar. Puncaknya terjadi suatu sore. Aku sedang membantu Bu Andini di dapur. Suasana awalnya biasa saja. Tapi tiba-tiba HP Bu Andini berbunyi, pesan dari bapak. Aku sempat melihat sekilas. "Aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Jangan coba-coba bohong sama aku." Wajah Bu Andini pucat seketika. Dia cepat-cepat menghapus pesan itu, lalu berusaha tersenyum padaku. Tapi aku bisa lihat tangannya bergetar. "Arman, sepertinya bapakmu benar-benar sudah curiga," bisiknya dengan suara gemetar. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti. Hubungan yang awalnya manis, penuh godaan dan kenikmatan, kini berubah jadi jerat berbahaya.
Aku yang awalnya hanya ingin uang tambahan, kini terjebak terlalu dalam, dan aku sadar Bapak majikan tidak tinggal diam. Dia sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk membuka semua rahasia kami.